Dan di situ seketika badan saya merinding dan ketakutan. Allah, ya Allah. Iya, di situ saya lari tunggang langgang masuk ke saungnya si emas-emas ini tanpa permisi lagi. Saya sambil teriak-teriak gitu, mas, tolong mas, tolong mas. Mat ada apa mat? Kata si emas itu, mas saya takut mas, Iya takut kenapa ya? Kata si mas itu, mas barusan saya ditakut-takutin mas di situ mas, di pohon kecapi mas. Iya ditakut-takutin apa? Kata si emas itu kan, iya mas ditakut-takutin kayak ini ada kayak kain putih terbang itu, sambil ketawa cekikikan. Hihihi, seperti itu mas. Oh itu, kata si emas itu kan, iya mat hati-hati, di situ emang lumayan angker dan kotor. Kata warga di sini itu pohon itu tuh sarangnya kuntilanak gitu. Akhirnya saya disodorin segelas air putih sama si mas itu supaya saya itu tenang. Ini mata air putih, minum dulu supaya kamu bisa tenang mat. Oh ya mas, makasih. Akhirnya alhamdulillah pikiran saya itu bisa tenang, dan akhirnya si mas itu nanya lagi ke saya, oh ya mat, gimana kamu, jadi nggak mau ikut pulang sama kita? Oh iya mas, jadi saya, tapi mohon maaf mas, saya nggak punya ongkos seperak pun mas, boro-boro buat ongkos buat makan aja saya nggak ada gitu, kata saya. Oh gitu. Akhirnya terus kamu udah makan belum mat? Alhamdulillah mas, belum. Walah, kata si emas itu, kasihan sama saya. Ya akhirnya si mas ini kebetulan punya persediaan mie instan itu, ada 2 biji kali ya, dimasak semua, lalu diajaklah saya makan bareng-bareng. Nah setelah makan ngobrol-ngobrol lagi tentang apa yang besok kita lakukan, yaitu kita mau pulang kampung. Hanya saja pulang kampungnya ini menurut saya ini membuat saya jadi bingung gitu, yang akhirnya gini aja mat, kalau kamu jadi pulang kampung ikut kami orang ini, kamu besok usahakan jam 6 pagi sudah harus ada di Islamic Center Kebun Nanas Tangerang mat, karena kita pulangnya lewat sono gitu. Oh gitu mas, iya pokoknya ya kalau kamu pengen pulang bareng sih kamu usahakan harus bisa sampai di sana jam 6 pagi lah, ya lebih sedikit nggak apa-apa gitu. Teman-teman tahu nggak, posisi kampung sawah ini
menuju ke Islamic Center Tangerang Kebonanas ini sangatlah jauh teman-teman. Dan akhirnya saya disuruh sama si mas ini untuk menemui si Rijal sama si Sohib, yang akhirnya saya keluar dari saungnya si mas ini langsung ke jalan kaki langsung ke rumahnya Sohib dan si Rijal. Di sana saya bertemu sama si Rijal dan si Sohib. Nah, saya bercerita, Jal, gimana caranya saya supaya bisa keluar dari kampung ini, padahal saya ini besok jam 6 pagi sudah harus ada di Islamic Center. Nah, sedangkan saya ini belum tahu persis jalan yang menuju ke Islamic Center ini teman-teman. Yang akhirnya saya itu ditanya sama si Sohib sama si Rijal, "Mat, lu ngapain kemarin? Bukannya lu tadi udah di sana di saungnya si Mas?" "Iya Hib, pas saya lagi ngumpet di pohon kecapi di atas, saya itu ditakut-takutin sama si entah apa itu, yang jelas itu putih terbang sambil ketawa sekikikan." Seperti itu teman-teman. Dan terus kata si Rijal, "Awas loh Mat, kalau di situ hati-hati loh, di situ tuh tempat angker. Kalau udah malam seperti sekarang ini nggak ada satu orang pun yang berani lewat di situ." Gitu. Di situ memang terkenal angker, sarangnya makhluk halus lah di situ mah, hati-hati. Oh gitu. Nah, akhirnya saya sama si Rijal dan Sohib ini saya diajak ke tempat majelis taklim, ya, tempat ngaji mereka itu, supaya saya itu bisa istirahat di sana. Yang akhirnya ngobrol-ngobrol, kata saya, "Emang boleh Hib? Nanti jangan-jangan kita bakal dimarahin sama Pak Haji." "Ya nggak apa-apa Mat, kan ada kita-kita orang." Gitu kata si Sohib kan. "Oh ya udah dah kalau gitu mah." Ke sana ngobrol panjang lebar, yang akhirnya tanpa kita sadari waktu udah menunjukkan jam 10 malam lewat. Yang akhirnya Rijal dan si Sohib ini pamit pada saya, dia mau pulang ke rumahnya karena besoknya mereka ini ada kegiatan, ya entah apa kegiatannya saya nggak tahu. Terus dia berpesan, "Mat, hati-hati ya, semoga kamu dikasih keselamatan sama Allah." "Ya Hib, makasih atas doanya Jal." Nah, setelah saya ditinggal pulang mereka berdua ini, saya otomatis saya itu kan ada di situ. Ya banyak teman-teman yang lain, tapi hanya saja teman-teman yang lain ini udah pada tidur gitu. Saya mau mencoba tidur, takut kepulesan tidurnya, nggak tidur, saya ngantuk. Akhirnya saya berusaha melek, dan akhirnya jam 12 malam ini saya memutuskan keluar dari majelis taklim itu. Untuk apa? Ya untuk supaya saya itu bisa sampai di Kebonanas itu tepat waktu, sesuai yang kita janjikan dengan si Mas tadi itu teman-teman. Dan akhirnya gak lupa saya membaca Bismillahirrahmanirrahim atas izin ya Allah, nggak ada yang nggak mungkin, untuk gumam saya dalam hati. Mulailah saya jalan setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Pada akhirnya saya sampailah di
perkebunan, yaitu kebun pisang teman-teman. Banyak itu, hektaran itu, semua di sana itu tanamannya kebun pisang semua. Teman-teman tahu kan kalau kebun pisang itu identik dengan makhluk atau jin yang menyerupai pocong itu. Ya awalnya saya sih nggak ada pikiran apa-apa, saya tetap lillahi ta'ala ya. Ya, akhirnya perlahan saya mulai memasuki kebun pisang, perkebunan pisang itu. Sesekali saya tengok kanan dan kiri, ya, takut ada apa-apa gitu ya, takut ada binatang buas atau binatang-binatang yang melata seperti ular atau yang lainnya gitu. Karena binatang seperti itu sangat berbahaya teman-teman. Dan akhirnya saya tuh, pikiran saya itu melamun. Melamunnya yang saya lamunkan itu, kapan saya bisa sampai di Islamic Center, kata saya. Dan tiba-tiba gitu ya, nggak begitu jauh dari sebelah kiri saya itu ada geraman. Seperti itu teman-teman. Saya kaget bukan main, mau lari itu tiba-tiba kaki saya itu kayak terpaku teman-teman, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain selain beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah tolonglah hambamu ini ya Allah. Tuh apaan barusan ya, itu kata saya. Ya di situ saya masih terpaku di situ. Tapi saya berusaha tengok kanan kiri, nih nggak ada apa-apa teman-teman, cuman suara gitu, cuman suara. Akhirnya saya dengan susah payah berusaha jalan lagi, ya jalan pelan-pelan. Itu atas izin Allah saya bisa jalan lagi, yang akhirnya sambil memikirkan kejadian barusan itu apa ya kira-kira. Dan saya terus berjalan itu. Nah, saya memikirkan yang barusan mengagetkan saya itu, tiba-tiba dari kejauhan ini saya dikejutkan oleh bayangan gede hitam, dan gede hitam banget itu melintas di depan saya itu, tapi depan agak jauh teman-teman. Dan di situ seketika badan saya merinding dan ketakutan. Allah, ya Allah, kata saya di situ teriak kencang banget. Tapi walaupun teriak kencang banget di situ nggak bakal ada yang dengar teman-teman, karena memang kebun pisang itu jauh dari keramaian ya gitu. Akhirnya saya antara berani dan takut, akhirnya saya tetap lanjut berjalan, karena kalau saya takut nggak bisa melanjutkan perjalanan itu, otomatis saya nggak bisa pulang kampung. Karena memang pulang kampung saya ini karena mau nebeng gitu loh, karena diongkosin sama si mas itu. Akhirnya jalan terus, jalan, saya nggak lupa sambil zikir dalam hati, Allahu Allah terus. Nah, setelah baru saja mau keluar dari kebun pisang itu, tiba-tiba itu saya mencium bau anyir, kayak bau busuk gitu teman-teman. Busuknya menyengat banget. Ini apa ya, kata saya. Dan tiba-tiba di balik pohon pisang di depan sebelah kiri saya itu, jelas banget karena nggak begitu jauh kan dari posisi saya, itu kelihatan putih. Nah, putih-putih itu awalnya kecil teman-teman ya, awalnya kecil segini nih, kecil terus tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, dan besar teman-teman.
matanya melotot begini, terus mukanya itu hitam. Nah, hitam kayak apa ya, kayak terkelupas gitu, dan di sininya nih kelihatan kayak ada belatung-belatungnya itu teman-teman. Itu kata saya, astagfirullahaladzim, apa itu ya. Dan itu saya langsung lari sejadi-jadinya, sambil teriak Allah, ya Allah, ya Allah. Dan alhamdulillah akhirnya saya tengok ke belakang, itu makhluk udah nggak ada. Ya, dalam hati saya ngucap syukur alhamdulillah. Tapi kejadian itu nggak cukup sampai di situ teman-teman, karena memang saya untuk bisa sampai di Islamic Center Bonanas Tangerang ini, itu saya pada tahun-tahun itu saya harus melewati 3 hutan. Itu pertama kan perkebunan pisang tadi, tapi saya anggap itu hutan ya, hutan pisang gitu. Keduanya hutan kelapa, jadi hektaran, banyak banget itu apa namanya, tanaman kelapa semua. Nah, kelapa kuning itu, entah kelapa gading, kelapa hibrida saya nggak tahu, tapi kelapanya itu teman-teman pendek-pendek itu udah berbuah gitu. Akhirnya saya terus berjalan, nggak lupa zikir sama Allah, minta perlindungan pada Allah supaya saya itu dikasih keselamatan sampai tujuan saya. Nah, terus berjalan sambil apa ya, sesekali dengar suara hewan malam itu, kayak burung hantu, blok. Nah, seperti itu. Terus ada ya suara jangkrik apa, itu menambah kengerian pada malam itu. Ini kejadian ini saya betul-betul saya alami teman-teman. Saya nggak cerita fiktif ya, ini kisah nyata saya gitu. Akhirnya saya berusaha berani. Yang membuat saya berani ya tujuan saya pulang itu teman-teman gitu. Karena kalau saya nggak bisa pulang, saya nggak tahu nasib saya ke depannya gitu. Akhirnya saya berjalan pelan tapi pasti gitu. Pada saat ketika saya sampai di pertengahan kebun atau hutan kelapa itu, dari kejauhan itu ada sosok bayangan kuda hitam lewat melintas, entah apa yang pasti itu kuda hitam, tinggi banget itu, bahkan pohon kelapanya aja kalah tinggi ya. Seperti itu, saya merinding dan ketakutan, tapi saya harus berani gitu. Tuh teman-teman, merinding, tapi saya harus berani melewati semua itu. Akhirnya saya terus berjalan, tapi pada saat saya jalan ini saya tuh merasa ada sosok yang ngikuti perjalanan saya, ada yang ngikutin di belakang saya. Tapi begitu saya lihat nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa di situ teman-teman ya. Itu di situ saya udah mulai panik luar biasa. Tapi paniknya saya berpikir kalau saya sampai nggak berani saya rugi gitu. Ruginya karena saya nggak bisa pulang kampung. Seperti itu teman-teman. Akhirnya saya mencoba berlari, ngikutin jalan setapak itu, yang akhirnya saya nggak merasakan ada bayangan lagi di belakang saya itu, nggak merasakan ada yang ngikutin lagi di belakang saya. Belum sampai di situ, baru saja ya, belum sampai napas saya ini longgar,
saya dikejutkan ada bayangan, dibilang bayangan tapi kelihatan nyata ya. Jadi awalnya tuh kayak asap teman-teman, kayak asap ya, kayak asap ngumpul. Itu saya terpaku gitu, nggak berhenti. Saya lihatin terus, itu apa ya, makhluk apa lagi ini, kata saya. Ya Allah, lindungin saya ya Allah, kata saya dalam hati sembari beristighfar dan bersolawat. Setelah itu nggak lama lagi asap itu tiba-tiba tuh membentuk teman-teman, membentuk kayak apa ya, pocong gitu. Pocong lagi, pocong, matanya melotot, mengucopot, mukanya hitam, terkelupas-kelupas gitu sambil lagi teman-teman. Itu di situ saya di situ teman-teman, saya langsung lari tunggang-langgang dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Saya lari sejadi-jadinya sampai saya itu terjatuh. Ya Allah, terjatuh. Saya nggak pedulikan baju saya yang kotor ini, padahal teman-teman baju saya ini cuma satu, kering di badan. Ya, akhirnya alhamdulillah saya bisa menghindari itu, si pocong itu. Nah, akhirnya saya keluarlah dari maaf teman-teman, kebun atau hutan kelapa itu. Tapi nggak cukup di situ saja teman-teman, perjalanan saya menuju di Islamic Center ini masih jauh, bahkan bisa dikatakan masih sangat jauh, karena memang saya itu jalan kaki, dan jalan kaki saya tuh ngelewatin apa ya, kebun-kebun kayak perbukitan, bukan perbukitan, naik turun itu teman-teman, sangat menguras tenaga. Yang kalau cuma menguras tenaga tanpa ada gangguan gaib sih nggak apa-apa, tapi ini gangguannya luar biasa. Dan alhamdulillah setelah saya keluar dari hutan kelapa itu, saya harus melewati satu hutan lagi yang menurut saya ini hutan yang paling angker, paling menyeramkan ya, kalau bahasa kerennya paling creepy lah gitu. Karena memang ini hutan kayak hutan campuran tuh ya, hutan karet dan hutan pinus gitu. Nah, baru saja saya tuh memasuki hutan karet dan hutan pinus ini, itu saya dikejutkan sama makhluk tadi yang kelihatan bayangan tadi di awal. Gua di tinggi hitam, mata melotot merah teman, matanya merah menyala, melotot sambil taringnya begini bunyinya teman-teman. Sambil tangannya begini teman, seolah-olah mau memangsa saya. Saya seketika itu mengucap astagfirullahaladzim dan ketakutan bisa saya lari lagi, lari sejadi-jadi, lari sampai akhirnya saya terjatuh, blok.